Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yenita Selviawati dengan NPM 19160118, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4C STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis saya dari bab 2 sampai dengan bab 6. Pertama di sini bab 2, berkenalan dengan bilangan. Yang pertama, bilangan 1 sampai 5. Apa sih bilangan? Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Membilang dan mengurutkan. Membilang merupakan menghitung dengan menyebutkan satu persatu untuk mengetahui berapa banyak. Sedangkan mengurutkan adalah proses merangkai benda atau apapun yang dapat dirangkai dalam urutan tertentu. Yang kedua di sini ada membaca dan menulis lambang bilangan. Membaca merupakan mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca disukai halayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang. Lambang digunakan untuk mewakili suatu bilangan. Selanjutnya analisis bab 3, kegiatan sehari-hari tentang waktu. A. Membaca jam. Jam merupakan benda yang bermanfaat sebagai alat untuk mengetahui waktu. Pada piring angka jam terdapat 12 garis skala jam. Jarum pendek tepat menunjukkan angka hanya pada saat jarum menunjukkan angka 12. Jarum panjang menunjukkan menit dan jarum panjang halus menunjukkan detik. B. Menentukan waktu siang dan malam. Waktu merupakan seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau lama berlangsungnya suatu kegiatan. Pagi merupakan waktu di mana matahari mulai terbit. Kadang matahari terbit pukul dan bahkan belum muncul pada pukul setengah 7. Pagi dimulai pukul 04.00 sampai 10.00. Siang berlangsung antara pukul 10.00 sampai 15.00. Sedangkan sore merupakan waktu beranjaknya pukul 15.00 sampai 18.00. Petang waktu antara pukul 18.00 sampai 19.00. Waktu di mana peralihan antara sore menjelang malam. Malam berlangsung dari pukul 19.00 sampai 24.00. Dini hari berlangsung dari pukul 24.00 sampai 03.00. Pukul 03.00 sampai 05.00 disebut subuh, lewat dari 05.00 disebut pagi. C. Menentukan lama kegiatan berlangsung. Lama adalah panjangnya waktu, sedangkan kegiatan merupakan suatu aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari. D. Nama-nama hari. Dalam satu minggu ada 7 hari, di mana nama-nama hari dalam satu minggu yang pertama di sini ada hari Senin, kedua Selasa, ketiga Rabu, keempat Kamis, kelima Jumat, keenam Sabtu, dan yang terakhir hari Minggu. Yang analisis bab 4, satuan pengukuran panjang. A. Panjang dan pendek. Panjang merupakan dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Sedangkan pendek merupakan dekat jaraknya dari ujung ke ujung. Panjang dibagi menjadi tinggi, yaitu jarak vertikal, serta lebar, yaitu jarak dari satu sisi ke sisi yang lain. B. Tinggi rendah. Tinggi merupakan jauh jaraknya dari posisi sebelah bawah, sedangkan rendah merupakan jarak yang dekat ke bawah. Yang C. Jauh dekat. Jauh dan dekat digunakan untuk menyatakan jarak, bagaimana jarak rumah ke sekolah, jauh atau dekat. D. Membandingkan panjang benda. Membandingkan panjang benda bisa dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Membandingkan panjang secara langsung tidak memerlukan alat ukur, sedangkan membandingkan dengan cara tidak langsung bisa dilakukan dengan cara memerlukan alat ukur. Analisis bab 5, bangun ruang. A. Mengenal bangun ruang. Bangun ruang merupakan suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau sisi dan juga sisi yang membatasinya. B. Mengelompokkan
berdasarkan bentuknya. Mengelompokkan benda ruang berdasarkan bentuknya merupakan kegiatan atau memilih-milih benda sesuai dengan kriteria atau klasifikasi yang dikehendakinya. C. Membandingkan dua benda ruang sejenis. Membandingkan gambar benda ruang, misalnya dadu lebih kecil dari kawan. Yang terakhir di sini ada analisis bab 6, pengukuran berat. A. Mengenal berat dan ringan. Berat merupakan besaran yang menunjukkan ukuran percepatan gravitasi yang mempengaruhi massa benda, sedangkan ringan yaitu dapat diangkat dengan mudah. B. Menimbang untuk mengukur berat. Mengukur berat disebut juga menimbang. Alat yang dipakai untuk menimbang disebut timbangan. Contohnya, penjual emas menimbang perhiasan. C. Membandingkan berat benda. Membandingkan berat benda secara langsung dengan menggunakan jungkat-jungkit dan timbangan. Baiklah, demikian tadi sedikit penjelasan tentang analisis yang saya lakukan dari bab 2 sampai dengan bab 6. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.